Oke. Mari kita mulai saja 20 menit cuma dengerin bumper. Baiklah. Sebentar, semuanya udah siap. Kali ini sebenarnya yang dibahas adalah kalau di pokoknya kan fungsi, prosedur, dan nanti debugging juga, dan cara apa ya istilahnya, membuat fungsi, prosedur, dan tentunya cara untuk aduh tadi aku stuck nih. Cara untuk membaca keyboard. Sorry. Oke, jadi pertama-tama saya mau bahas tentang tool dulu. Balik ke tool lah itu. Balik ke tool lagi. Kalau gambar kita besarkan lagi tampilan. Zoom. Nah, hilangin. Oke. Toolnya kan kemarin kita punya tool adalah satu komputer ya, pakainya Mac ya kan. Terus yang kedua itu Docker. Yang ketiga DOSBox. Yang keempat baru PCM. Nah, ini anggaplah ini simulatornya. Sementara kalau ini adalah hardware-nya. Jadi Mac, Docker, DOSBox, PCM-nya ini ada 2 emulator. Tapi saya akan pakai Tandy 1000 ya, karena ini komputer yang paling populer di masanya. Jadi 1000 itu punya CGA grafiknya dan sound card. Oke, saya nggak akan terlalu bahas itu. Yang pertama, yang perlu disiapkan di Mac itu selain Docker, yaitu jadi bikin file .img. File img ini bisa dibikin pakai PCM atau pakai QEMU. Aku sih biasanya pakai PCM. Jadi di PCM itu bisa bikin file .img dengan size sekitar 360 KB. Bisa pakai DD, bisa pakai PCM ya. 360 KB kurang lebih. Ini kemudian diformat di mount di Mac dengan perintah hdiutil. Jadi kalau teman-teman mau nyari di Google, cari hdiutil mount image gitu. Saya nggak terangin. Nah, saya akan mount itu di volumes Tandy. Nah, volumes Tandy ini di mount juga di Docker dengan direktori yang sama, volumes Tandy. Oke, itu satu. Kedua, di Mac ini ada saya ada direktori project/doslearn gitu ya. Ini saya mount di DOSBox sebagai drive P. Jadi anggaplah ini filenya namanya Tandy ya, Tandy img tadi di drive P sehingga bisa diakses. Lalu file img tadi, file Tandy img tadi yang size-nya 366 KB itu di-mount sebagai drive B di PCM. Sementara drive A-nya isinya DOS. Ya. Jadi ini isinya Tandy.img. Gunanya buat apa? Gunanya ketika misalnya ini kan tempat compile. Jadi ketika compile, dia akan masuk langsung ke disket. Ya, jadi langsung masuk ke volumes.tandy dan juga ke doslearn langsung. Kita bisa
ini, oh ya, ini juga di mount di Docker sebagai /projects. Jadi nanti akan di-compile di project, lalu di-copy ke standy. Ketika di project, ketika di-copy ke volume standy, artinya dia akan copy ke volume standy, yang in turn dia akan nge-write ke standy img yang sudah di-mount di PCEM. Got it? Kalau enggak, oke. Jadi Docker volume standy ini adalah mount img. Jadi img ini di mount di mendingan digambar lagi deh. Coba halaman. Oke. Jadi file standy img. Oke. Ini di mount di Mac dan PCEM. Oke. Jadi ini di mount di sini dan di sini. Ini di mount di volumes standy ya. Itu. Nah, saya tunjukin ya yang di Mac-nya. Yang di Mac-nya saya tunjukin 2 detail. Nah, gitu aja. Detail list. Ya, ada file standy di sini. Dev this image standy. Dia ada di disk 3 yang mana perintahnya pakai ya, kayak seperti ini misalnya ya. Attach ini perintahnya sepanjang ini pokoknya. Lalu ini akan ke volume standy. Jadi kalau orang nulis ke sini, otomatis akan nulis ke sini dan otomatis akan bisa dibaca sama PCEM. Oke. Biar mudah. Nah, yang kedua ada file projects. Ini file projects-nya. Nah, file projects-nya itu slash. Misalkan saya di projects.learn. Nah, file yang .learn ini di mount bareng-bareng dengan simulator. Jadi yang ketiga ini ada DOSBox. Yang ini di mount di DOSBox dengan di drive P. Nah, supaya apa? Jadi kan yang di-compile kan ini. Yang di-compile kan projects semua di-compile di sini, kemudian bisa dijalankan di DOSBox. Kemudian ada lagi Docker. Nah, Docker ini gimana? Docker mount ini ya kan, projects.emu, dan juga dia nge-mount volume standy. Jadi di Docker ada /projects yang mana ini hasil projectsnya .emu dan /volumes standy yang mana adalah mapping dari /volume standy yang ada di Mac, yang mana ini merupakan hasil mounting dari standy img, yang mana standy img ini di mount dua-duanya antara Mac dan PCEM. Jadi kalau misalkan kita ngelakuin di copy, ada copy file dari projects ke directory ini, ya otomatis langsung bisa dibaca di PCEM maupun DOSBox gitu. Jadi enak codingnya. Mungkin nanti saya bikin guidelines yang lebih enakan ya, tertulis gitu. biar nggak pusing. Tapi ya sudahlah. Oke. Lebih kayak gitu. Nggak ada yang nonton. Tentunya nggak ada. Nonton serentak 1 orang. Oke. Itu satu. Jadi itu toolnya, tool setupnya. Nah, kemarin mana sini? Kemarin kita udah bikin nih kurang lebih hello world ya. Hello world seperti ini. Kodenya mungkin agak lain, ini saya modifikasi dikit tapi nggak jauh lah isinya. Isinya adalah mengeluarkan hello world di hello ya, create Windows executable yang berarti bisa langsung dijalankan di sini P ya.
Wah, pas lagi dibutuhin nggak keluar. Good. Ya, lebih bikin kayak gini. Hello dunia. Right. Oke. Nggak keluar apa-apa. Oh, ngaco emang. Oke, mulai lagi aja DOSBox X nya. Agak ngaco rupanya. Oke. Nah, oke. Rupanya ngaco, saudara-saudara. Oke, jadi isinya Hello Dunia. Ada cara debugnya, bisa langsung pakai perintah debug Hello exe, ya kan? Sini asal kelihatan disassemble-nya persis dengan ya, saya nggak full screening dulu. Nah, ini kalau dilihat disassemble-nya, oke, nggak jauh-jauh sih dari sini. Nah, ya kan, nggak jauh, sama mirip-mirip ya. Dan di sini bisa langsung di ini saya full screen aja biar enakan. Control Shift Page. Oh, nggak bisa di full screen. Ini nggak bisa. Ya wis, video toggle full screen. Nggak usah lah, udah segini aja. Jadi kalau di disassemble kita bisa pakai perintah trace. Trace itu artinya satu-satu ya. Move A, T. Nah, itu move. Oh, quit dulu deh. Nah, kalau kita trace move DS AX. AX-nya E0. Oh, langsung ke situ. Move AX datanya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Trace lagi move AX A0 E01, E01 stack segment. Ya, di trace lagi move SS AX ya, sama XOR AX AH40 standard out message line-nya berapa itu 0F, DX-nya tuh alamat di 0, kita coba dump ya 0 ya, ada alamat dump 0 Hello Dunia. Jadi di Lea ya, ini alamatnya di 0. Kalau di sini kan cuma simbol ya, MSG alamatnya si MSG tadi di atas ya. Nah, alamatnya di atas ini. Di sini udah jadi ya angka beneran. Lalu tinggal di trace lagi int 21. Ini kalau sampai di sini jangan pakai trace lagi, sebab kalau pakai trace akan langsung lompat ke interrupt request yang di DOS. Intinya masuk ke rutinnya DOS, yang mana akan ya nggak karu-karuan. Jadi kita langsung proceed aja. Yes, keluar ya Hello Dunia ya kan. Nah, move AX 4C00 ini artinya terminate. Trace ya, lalu di ya program terminated normally. Ini di DOSBox, jadi ini di simulator, di debug di simulator. Sementara kalau kita mau pakai hardware beneran ya, ini hardware beneran. Nggak hardware beneran sih, sama-sama. Yang ini simulator karena pakai CPU komputernya. Yang ini mencoba mengemulasi hardware se faithful. Nah, itu. Ini versionnya 2.11. Nah, saya sudah siapin script di sini ya. Script di sini dimana akan copy target. Jadi hello-nya akan kita copy, wmake copy target. Nah, langsung masuk ke sini sudah. Kalau di dir ya, ini ya 920 ya, sama dengan timestamp yang sekarang. Kalau kita ketik hello, keluar Hello Dunia. Oke, lalu kita bisa debug sama dengan tadi,
Oh, ini beda. Ini harus ke A dulu. The book p hello.exe. Ya. Agak lama karena ini 4 MHz. Oke, kalau kita trace, oke, move DSAX, DS-nya AX-nya 0957, trace lagi SSAX 98, trace lagi AH40, BX-nya 1, CX-nya 0F, DX-nya 0 sama kita dump 0 sama hello dunia keluarnya. Ini scrollingnya pelan-pelan, beda dengan yang tadi. Kita trace lagi. Oke, interrupt 21. Ya udah, kita proceed keluar hello dunia. Oke, move AX 4C00 terminate. AX-nya 4C00 interrupt 21. Ya, terminate kembali. Oke. Jadi anggaplah kalau bikin mobile app ini di simulator, nih di HP-nya. Tapi dua-duanya bisa buat debug. Kalau di HP kan nggak bisa di debug. Oke, lanjut. Nah, kalau di apa namanya, di dalam apa ya istilahnya ya, tadi kan nulis. Nah, kalau sekarang kita mau baca dari keyboard. Baca dari keyboard caranya itu pakai interrupt nomor berapa ya, kita lihat ya. Stanislavsorg help PC reference library, interrupt service. Oke. Interrupt service yang di sini, cuma saya ada bukunya juga. Baca dari keyboard. Oke, baca dari keyboard itu interrupt 21. Baiklah. Ini interrupt 21. Interrupt 21 service 3F. 21 service 3BCDEF. Nah. Ya. Zoom di zoom aja. Oke, command plus. Oke. AH3F BX file handle CX number byte to read. Oke. No worries. Kita tinggal tulis ya. Nah, fungsinya kali ini fkeep sm sama makefile. Oke, ini keyboard makefile. Copy aja semuanya biar sama ya. Kemudian kita replace. Kok ini salah, file yang ini ya, right. Kemudian kita replace hello jadi keep choose ya. Nah, ini udah ganti semua, escape ya. Jadi ASM nya ini bisa di copy paste aja ya. Copy paste persis. Nah, nanti tinggal di ganti ini ya, rutinnya. Oke, namanya bukan hello world, namanya fkeep function keyboard, title fkeyboard ya. Standard out equal 1, standard in equal 0 ya. Oke, ngaco ini, jadi tinggal di set sintaksnya jadi masem. Nah, sudah warna-warni. Data segmen ya. Data segmen kita akan coba simpan
hasilnya tadi di sebuah buffer. Nah, buffernya ini mungkin namanya buff gitu aja ya. db berapa? 80 satu baris ya, satu baris equal duplicate tanda tanya bufflen equal ini kurangi buff. Oke. Sip. Nah, bagian yang sini ini buat print kan. Jadi yang akan kita print ini bagian terminasi, terminate. Sebelum diubah-ubah, kita coba compile, bisa, kemudian dijalankan di DOSBox. Bisa. Oke, tidak berubah apapun. Hanya kali ini kita akan membaca. Ya. Ini mirip dengan readline. Ya. Caranya gimana? Ya, seperti biasa, sama dengan bawahnya, ya kan? Kalau dilihat di buku, nih bx file handle-nya standard in. Kemudian number of bytes to read. Nah, udah. Bufflen, ya. Terus dx pointer to read buffer. Move dx. ds-nya masih di data, dx-nya itu isinya buff. Jadi nggak pakai move, pakainya lea. dx buff. Oke. Terus 21h. Ya. Jadi langsung di readline. Yang di print bukan message tapi bufflen lalu buff. Yes. So ini sebenarnya saya terangkan pelan-pelan. Bagian ini AX-nya dinolkan. Ya. Jadi kalau bisa dibikin baca dari keyboard, ya. Bagian atas ini ngapain? Bagian bufflen itu nyiapin sebuah buffer, sebuah array, ya. Array kosong, isinya 80. Nah, ini artinya apa sih? 80 dup tanda tanya. Buff sama dengan byte, kan itu db, data byte ya. Jadi sorry, kalau di C berarti char bukan, byte buff 80. Nah, kurang lebih kayak gini, sama dengan ini ya, sama dengan seperti ini. Oke. Saya tulis yang lebih baik lagi. Buff db 80 dup tanda tanya. Oke. Jadi ini artinya kalau di C itu db itu data byte. Jadi anggaplah kita punya byte namanya buff, isinya 80 ya. Nah, duplikat tanda tanya artinya ini tidak diinisialisasi. Kalau misalnya ini 0 berarti sama dengan 0,0,0,0 ya, 80 kali, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tidak diinisialisasi biar lebih mudah. Oke, kita nggak inisialisasi datanya di situ, garbage pokoknya ya awalnya. Dan move AH 3FH ini sebenarnya sama aja. Interrupt 21H itu servisnya DOS semua.
parameternya mirip dengan ini, bukan mirip sih, sesuai dengan interrupt 21H, read from file or device using handle. Handle-nya standar in, dibaca 3F CX bufflen, ya buffer, DX pointer ke buffer tadi. Yes. Jadi kalau gini gimana jadinya? Kita udah make ya. Kita jalankan coba ya. Oke. Didit. Oh, ditulis juga. Oke. Ini nggak enak dibaca. Ya kan? Ini nggak enak dibaca. Nah, karena misalnya saya mau nulis kayak gini nih, saya mau nulis misalnya tulis nama Anda gitu ya. Nah, kan harus gini, saya copy, ya kan, print, tulis nama Anda gitu ya. Nah, artinya yang print tadi kan saya copy ke atas, terus saya harus bikin di sini message nama db print nama Anda titik 2, nggak ada CRLF nya, terus bufflen ya, msg nama len equal s kurangi msg nama. Jadi ini maksudnya lokasinya, panjangnya, biar nggak usah dihitung, bisa dihitung sendiri, cuman yang ini nggak. Jadi $-nya lokasi di sini di sini lokasinya dikurangi lokasi di sini. Jadi nanti hasilnya panjang string ini. Oke. Ini kayaknya saya mau coba line fit new line gitu aja lah. Jadi ini jelas 2 byte ya. Dah. Oke. Terus oke, jadi saya harus please tulis nama Anda ya wes, masukin msg nama len, terus pakai msg nama gitu kan. Offset cannot be smaller than both sides. Ini nih suka bermasalah. Oh, ini dihilangin dulu. Ya. Ya. Jadi kalau jalankan print nama Anda, didit. Terus jadi kalau misalkan saya mau nulis nama Anda adalah, ya udah lagi sama. SG nama adalah, udah nama Anda adalah gitu kan. SG nama adalah len equal s MSG. Pakai autocomplete aja ya. Iya. Atau pseudo complete, nggak beneran complete, auto complete-nya pseudo aja. Ini eku-nya kok nggak asik. Oke, jadi ya sama, copy paste ya kan, di copy paste copy paste ke bawah nih. Copy tulis ke bawah. Wah, tulis nama Anda, nama adalah nama adalah. Jadi nanti ada tulis nama Anda, ketik nama Anda adalah, wah kayak gitu kira-kira. Operan expected 28. Kok nggak bisa? Nama Anda adalah, bukannya sama ya? Syntax error.
Nama Anda adalah oke. Kok error? Shoot. Operan operan apa? Oh, astaga, adalah aja lah. Oke, biar nggak terlalu panjang. Meski adalah len. Sorry, salah ketik. Dah. Operan expected. Baiklah. Apa? Oh iya, jelas lah. Ini maksudnya. Berhasil. Ya, nama Anda didit. Nama Anda didit. Gitu dong. Tapi lihatlah perintahnya kita copy paste berkali-kali. Ya. Ini namanya coding barbar. Ya, walaupun kita codingnya assembly, jangan sebarbar inilah. Kita lihat juga size-nya. Size-nya gede lumayan, 258 ya kan. Karena ya semuanya akan di-encode di sini. Nah, kalau mau bikin kayak modular tuh gimana? Ya udah. Tadi kan mau ngeprint. Ngeprint itu apa namanya? Pertama, kalau kita bikin fungsi, misalkan kita bikin fungsi ya. Fungsi void gitu. Atau inilah apa ala Golang lah ya, fung. And print gitu. Kemudian yang pertama itu string atau pointer. Ya kan, pointer karena nggak ada ini aku jangan-jangan ngomong panjang lebar nggak masuk. Kalau masuk ya, karena nggak ada nggak ada tipe string ya, ini length-nya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau mau bikin fungsi kayak gini gimana? Nah, cara bikin fungsi itu pakainya proc. Jadi proc itu function, prosedur function sama. Di sini juga. Jadi anggaplah kita punya endprint ya. Endprint gitu ya. Endprint prosedur ya, prosedur. Kemudian ini near atau far. Near artinya akan ada di segmen yang sama. Nggak mau far lah, nggak mau jauh-jauhan. Kita near aja. Kemudian yang kedua itu calling convention. Ya, calling convention. Nah, saya akan pakai satu aja calling convention yang dipakai di sini. Kita pakainya whatcomc. Whatcomc akan membuat seperti ini. Jadi kalau misalkan dipanggil function add gitu ya, add a, b, nanti a ini akan disimpan di ax, b ini akan disimpan di dx. Oke. Kalau c kemudian x, y, z gitu ya, w gitu. Z ini akan di kalau nggak salah ini akan di bx, lalu w akan di cx. Tapi karena kita rata-rata parameter cuma 2, jadi parameter pertama akan disimpan di AX, parameter kedua akan disimpan di DX. Oke, jadi kalau ini whatcomc. Nanti akan saya unjukkan juga untuk yang agak susah, yaitu CDECL. C declaration. Whatcomc. Kenapa pakai whatcomc ya? Karena kompiler kita pakai whatcom. Dah gitu aja.
parameter pertama itu jangan n deh, s saja. Nah, s nya itu pointer, kemudian n nya itu length-nya maksimum itu 65536 aja. Oke, nggak mau banyak-banyak. And print and proc. Oke. Nah, ini kita kopas aja. Ini kan buat ngeprint tadi. Nah, buat ngeprint. Jadi ini nprint buat variabel yang udah ada di DS. Dengan syarat ptr ada di data segmen. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi yang di print lokal variabel. Nah, itu nggak bisa. Nah, karena Watcom-C, S ini akan sama dengan AX. Nanti kelihatan deh. S akan sama dengan AX, N akan sama dengan DX. Ya jangan langsung jangan langsung dikosongin gitu kan. Jadi ya sudah, kita move aja DX ke exchange aja ya. DX itu jadi ketika awal AX sama dengan S, DX sama dengan N. Sementara kalau mau ngeprint, DX tuh mau isinya pointer. Jadi ya kita exchange aja, tuker. Exchange AX DX. Jadi S DX nanti isinya adalah pointernya. Kemudian ini XOR-nya nanti aja. Kemudian yang kedua, kita mau cek, tadi ini dibuang aja, udah ya, karena udah nggak perlu. CX itu kan panjangnya, tadi S sama N udah ditukar, berarti CX diisi dengan AX. Oke, jadi AX ditukar dengan DX, kemudian CX itu sama dengan AX ya. Kenapa? Karena N-nya itu kayak gitu. Oke, jadi CX sudah nggak perlu lagi, BX masih sama. Nah, AX-nya habis itu kita kosongkan sebab ya kita mau isi dengan ini. CX, DX sudah ada isinya, kita tinggal panggil pakai ini. Oke, dan nah, kalau fungsi harus di return red. Nah, oke. Sekarang kita akan coba replace yang ini ya. Tulis nama Anda ini dulu ya. Kalau hasilnya sama ya berarti benar. Daripada di ini, kemudian kita di komen layaknya programmer barbar. Ya, kode di komen. Peringatan, jangan pernah komen kode. Ini saya komen karena mau nyoba. Bisa dibuang nanti. Oke. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya sama. Pertama, AX kita isi dengan pointer, ya kan? Dengan pointer, DX diisi dengan diisi dengan panjang. Oke. Ini bisa AX atau ketik aja S. Ya. Tapi ya nggak usah SN. Jadi dibalik S sama N-nya. Tapi ya ribet. SN gitu misalnya ya. Jadi nanti akan di replace sama assemblernya. CX itu diisi dengan S. Ya. Moga-moga tidak bermasalah. Oke. Kita move Lea X. Tadi apa? Meski nama. Move DX itu panjangnya, meski nama len. Lalu ada call. Apa tadi? Nprint. Iya. Kita coba dulu. Tidak bermasalah. Error nggak ada. Kita coba dulu, moga nggak bermasalah. Nggak bermasalah. Sama. Ya. Beda kodenya dikit. Karena tidak bermasalah, kita buang aja. Nanti kita lihat hasil kompilasinya. Ya.
Yang readline ini enggak, ini belum. Ini sama. Ya, AX MSG adalah move DX MSG adalah len, call, and print. Ya, alurnya sama, ya kan, call and print lagi 2 kali. Ya, AX buff len, buff ya, move DX buff len, call and print. Nah, nanti kita akan gabungkan buffernya biar enakan. Oke, buang, cus, dah. Terminasi nggak perlu dibikin fungsi karena cuman kayak gitu. Nah, oke, dan kita coba compile, nggak ada masalah. Wih, sama. Dan asiknya size-nya lebih kecil. Ya. 254 ya. Tadi yang awal 258 ya kan. Oh, nggak bisa di scroll. Lupa. Oke, 258 beda 4 byte. Pengaruh gitu. Ya, nggak tahu deh. Oke. Sekarang saya akan pakai sesuatu yang akan pakai akal-akalan dikit ya. Tadi kan manggil 2 kali. Sementara yang terakhir kan nama Anda adalah gitu kan. Nama Anda adalah nama Anda adalah. Nah, ya udah, di belakangnya dikasih kosong aja gitu. Gitu kan, dikasih buff aja di sini. Dah. Gitu kan. Itu udah gini aja. Nah, jadi langsung tuh nambah adalah belakangnya apa. Enaknya apa? Enaknya udah nggak perlu ngeprint bufflen. Jadi langsung ini hilang. Nah, jadi 254 ya. Kita kecilin lagi. 244, nah, kurang 10 byte. Buka-buka jalan, tidak ada perbedaan sama sekali karena buffernya tadi dipindahkan di belakang message itu. Oke. Kenapa kayak gini sih? Ini harus saya kill dulu deh. Oke. Harusnya nggak masalah. Oke, sorry. Ada masalah sedikit. Jadi nah, kalau ngeprintnya tadi kita bisa jadiin fungsi, tentunya si read-nya juga bisa jadiin fungsi. Nah, kita pakainya readlen aja. Sama. Readlen proc here .comc ya. B sama dengan tr and word. Jadi kalau tadi kita simpen, nah copy paste aja tadi bagian readnya, AX nya dikosongin kan. Nah, tapi ini kurang lebih sama, bedanya cuman beda nomor, beda nomor. Oke ya,
beda nomor, fungsinya mirip. Ya, ini sama persis kayaknya dari sini ke sini. Moga-moga tidak bermasalah. Karena ADX sama ininya sama. Bukan S tapi ini buffer. Oh ya, exchange artinya ditukar. Oke, buff AH40 ini nggak penting. Ini AH sudah benar. BX nya diganti standar in, buffline-nya oke. Ini doang, kalau tidak sama persis bentuknya. Beda parameter sama BX nya isinya standar in. Readline ini kita coba gini dulu. Sama tadi, tinggal Lea AX buff, Lea DX buffline, call readline. Prosedur name doesn't match. Oh, ini end print, sorry. Ini salah nih. Ini kan readline atasnya, bawahnya harusnya readline juga. Oke. Invalid instruction operands nomor 81. Kok Lea sih? Move. Ya. Jalanin dulu. Oke. Yes, sama aja. Oke. Jadi dengan menggunakan ini, dengan menggunakan fungsi, ya, dengan call, itu program kita jadi lebih modular. Jadi kita kayak punya fungsi. Ya, kita punya fungsi func readline, masukin ke buffer, b buffer itu pointer, panjangnya maksimum itu length. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, lihat deh, kodenya, patternnya makin kelihatan, ya, makin kelihatan. Ya. Sekarang, tadi fungsi. Nah, sekarang kita coba debug lagi. Ya. Compile dulu, lalu kita debug. Ya. Trace sama sih hasilnya. DSAX, AX segala macam. Ini sampai sini. Kalau kita buka kodenya, ya, biar ada referensi kodenya. Call 000, ya, kita coba unassemble 0 ya. Tuh. Exchange AX DX, ya kan. Jadi tadi si S sama ini S sama N itu jadi AX sama DX. Jadi parameternya AX sama DX. Ini khusus untuk Wattcom C. Nanti kalau ini diganti dengan sini lain hasilnya. Ya. AX DX. Kemudian move CX AX benar, XOR AX AX, AX-nya sama dengan ini. Kalau ada XOR register yang sama, nanti ngenolin AX. Kemudian ini perjalanannya interupsi nomor 21, kemudian return. Oke. Jadi coba trace, ya, AX DX, AX AX, ya, jadi ditukar AH40 PX. Interrupt 21, kita proceed aja. Ya, print nama Anda, ya kan. Return. Ya, Lea 0, Lea AX, alamat buffer tadi, ya kan. Trace, move DX-nya 50, panjang buffernya tadi. Lalu call 00D, kita coba unassemble 0D. Ini fungsi yang bawah. Yang bawah standar in. BX-nya kan 0 nih, standar in berarti. Dan kita coba trace, BX, interrupt 21. Ya, kita coba masukin digit. Kemudian return, trace lagi balik. Ya.
kemudian Lea AX 28, kita coba dam 28, ya dam 28 ya, 28 nama Anda adalah Didit nih, udah keisi semua ya. Ya udah di print aja, trace call trace sama call 0, jadi kita proceed aja, nggak usah balik lagi. Hasilnya nama Anda adalah Didit ya. Sekarang T interrupt 1 tetap dan terminasi. Jadi apa namanya, kita udah bikin fungsi. Nah, oh ya, kita belum coba tracing di mesin yang lambat ini. Mana tadi? Kok nggak ada? Oh ya, ini. Oke, karena ini otomatis, karena ini belum di. Oke, copy dulu. Ya, udah copy, akan ada escape di sini. Ya, ada escape 250 byte. Kita debug b escape.exe. Lama. Trace ya, sama sih. Trace call 0 itu print. Ya udah, biar lekas kita skip aja. Print nama Anda. Print nama Anda. Nama Anda adalah itu kan. Trace call proceed. Oke. Ini kayaknya salah deh. Coba lagi. Ini harus ketik lagi, nggak ada ini soalnya. Debug b escape.exe. Trace ini awal-awal call 0 print nama Anda. Nama Anda adalah kan. Terus Lea 0. Ini yang kedua, call yang kedua. Kalau kita lihat trace AX isinya trace lagi. Trace DX-nya 5, call 00D ya. Ini artinya tadi yang readlen 00D ya, unusable D. Ya, ini tadi yang readlen tadi. Sampai X0 readlen. Readlen berarti kita coba proceed aja. Ketik Didit. Ya, masuk. Lea AX28, coba kita lihat ya. 28 isnya apa? Dam 28. Wih, sama udah keluar. Nama Anda adalah Didit Nur tadi, keluar. Tinggal di lanjut, trace lagi. Call 0. Kita proceed aja. Nama Anda adalah Didit Nur, keluar. Oke, dan ini langsung terminasi. Yehehe, proceed. Ada. Iya, ini nggak salah ini. Tadi pas lagi interrupt 21 saya proceed. Tapi ini kayak gitu kalau kita jalankan langsung. Ya elah, ngaco ini. Interrupt vektornya bermasalah. Kita ribut aja deh. Ctrl Alt Del dulu. Nah, ini lama, jadi kita sorry. Tadi karena saya masuk ke interruptnya tadi, ke kodenya DOS-nya pokoknya, yang ngerusak state dari DOS-nya ini. Kok hello sih? Escape. Print nama Anda.
delete. Iya. Jadi ini akan jalan di mesin Tandy 8088 ya. Kalau teman-teman lihat mesinnya adalah tuh 8088 Tandy 4,77 MHz. More is ya, kira-kira itu, nothing special. Baik, keyboard udah, bikin fungsi udah. Oh ya, ada satu lagi yang saya mau perkenalkan sebelum kita out, yaitu makro. Kemarin sebenarnya sempat, tapi neranginnya nggak jelas. Jadi kalau kita manggil itu kan harus kayak gini nih, harus masukin dulu AXDX, semuanya kayak gitu tuh, ya kan? Gimana caranya supaya kita manggilnya enak tuh? Ya kan? Kalau saya mau manggilnya gini nih, handprint, meski nama lain, jangan kayak gitu. Gimana caranya? Gitu misalnya mau kayak gitu. Ada yang namanya di assembler itu namanya makro. Makro itu beda dengan fungsi. Kalau fungsi kan dipanggil. Kalau makro itu nanti apa yang ditulis di layar ini akan di replace dengan yang isi makro tersebut. Nah, caranya gimana? Biar enak, kita kasih underscore ya. Printnya kasih underscore. Jadi ini nanti fungsi beneran yang kita akan panggil. Kayak gini. Yes, kita akan bikin seperti ini. Lalu makronya itu kayak gini. Endprint makro, parameter pertama sama, string itu string, kemudian length itu ya, end makro ya. Kalau mau end print gimana? Ya udah copy aja ini. Copy. Paste. AX-nya isinya string. Len. Oh, ini bukan end print. Demikian juga dengan ini, tidak akan mengurangi jumlah kodenya sebab sama aja. Cuman manggilnya satu baris, nanti akan di replace dengan yang ada dalam makro. Readlen. Nah, end printnya tadi end print yang udah di replace tadi. Ya, itu ada underscore-nya ya. Jadi end print underscore. Oke. Readlen underscore. Ini buffer. Dia lebih jelas. Buffer. Ini juga isinya buffer. Yes. Jadi kita coba dulu. Oh, ya salah. Nah, learn. Ya. Kita coba ini, jangan pakai gini, tapi langsung dipanggil and print meski nama lain. Bawahnya juga. Readlen bufflen, ya kan? Bawahnya juga. Jadi print meski adalah lain. Udah? Oke. Udah. Coba di make, sama. Coba jalankan di simulator dulu.
Ya, sama, tidak ada berubah. Ya. Sekarang kita coba hapus. Nah, dengan seperti ini kodenya jadi cakep. Iya. Jadi tadi kodenya dari copy paste, kita bikin fungsi, lalu dijadiin makro. Dan, oh ya, anggaplah si terminasi ini. Ya, kita mau coba jadiin makro juga. Nah, namain exit aja. Makro. Makro. Nah, paste. Dah, tinggal dipanggil di sini. Exit. Nah, wis, cakep. Kodenya simple, kelihatan simple. Ya, apakah berubah? Tidak berubah. Iya. Tidak berubah. Bahkan size-nya pun mungkin nggak berubah. Tetap 250 byte. Kenapa? Karena kalau call itu fungsinya satu dipanggil ya. Panggil berkali-kali. Jump istilahnya. Near jump. Sementara kalau makro itu bukan, tapi di replace. Nah, dengan begini programnya cakep ya, keyboard. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Sudah belajar bikin prosedur atau fungsi, kemudian bikin makro, dan membuat kode kita cuma kayak gini, main procvar. Enak sekali gitu. Oke, hari ini sampai sini aja dulu. Kita udah baca keyboard, readline, kemudian bikin makro dan fungsi. Next, kita akan coba baca keyboard lagi. Hanya caranya lain. Kalau tadi kan satu line, nanti kita cuma baca satu karakter dan langsung bereaksi. Jadi dari situ kita bisa bikin games. Atau ya intinya bereaksi dengan input dari keyboard. Alright, thank you. Pas sejam harusnya. Ya, pas sejam. Thank you all. Bye-bye. Mana ini? Closing. Iya.